Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem pemantauan suhu dan kelembapan udara berbasis IoT dengan sensor suhu yaitu DHT11 dan sensor kualitas udara menggunakan sensor MQ135 pada kamar kos. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami. Dengan saya sendiri yaitu Galen Abi Rashid dengan NPM 2235106990. Lalu saya yaitu Arif Aman Setiawan dengan NPM 2351034. Saya Dinda Sri Kamalina dengan NPM 2235100232. Saya Siti Surani dengan NPM 22351015. Baiklah, kami akan memulai hasil presentasi proyek kami. Kenapa kami mengambil proyek tersebut ialah pemantauan ini dapat menjaga kondisi lingkungan yang ideal, mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat polusi udara, serta mencegah masalah seperti kelembapan berlebih yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur atau masalah suhu yang dapat mengganggu kualitas tidur dan aktivitas. Selain itu, pemantauan ini juga dapat mendukung efisiensi energi dengan menyesuaikan penggunaan alat pendingin atau pemanas sesuai kebutuhan. Sini pada proyek yang kami buat, kami menggunakan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada SP32. Pada SP32 ini itu ada microcontroller yang bertugas untuk mengolah data dari sensor DHT11 dan MQ135. Lalu dia mengirim data ke server melalui koneksi WiFi untuk ditampilkan di website. Lalu di sini ada MQ135, itu digunakan untuk mengukur kualitas udara di dalam kamar kos. Lalu di sini ada DHT11, itu digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Lalu di sini ada LCD, digunakan untuk menampilkan data suhu, kelembapan dan kualitas udara secara real time di lokasi pemantauan. Di sini ada juga kabel jumper, yaitu untuk menghubungkan komponen ke komponen yang lainnya. Lalu untuk parameter dari objek yaitu kamar yang akan kami kendalikan adalah itu yang pertama adalah pemantauan suhu, mengukur dan menampilkan suhu ruangan, lalu menentukan suhu dingin, sejuk, hangat, panas ataupun sangat panas. Lalu yang kedua itu pemantauan kelembapan, itu menghitung kelembapan berdasarkan suhu, lalu menentukan status kelembapan itu terlalu rendah, ideal, tinggi ataupun terlalu tinggi. Lalu yang ketiga itu pemantauan kualitas udara, mengukur tingkat kualitas udara menggunakan sensor gas itu yang tadi MQ135, lalu memberikan peringatan jika kualitas udara buruk. Saya di sini akan menunjukkan penjelasan dari teman saya Galen, yaitu mengenai permasalahan dan solusi yang kami temui pada saat kami melakukan pengerjaan proyek ini. Nah, yang pertama itu saya akan membahas permasalahan. Nah, permasalahan yang kami temui itu pertama sensor DHT22, yang dimana sensor DHT22 yang kami awalnya gunakan itu mengalami kerusakan. Lalu yang kedua komponen bagian dan LED. Nah, komponen ini gagal mengindikasi pada saat kami melakukan pengujian. Lalu yang ketiga itu serial monitor. Nah, pada tampilan serial monitor ini tertampil error kode -1. Nah, selanjutnya itu solusi yang dapat kami berikan yaitu untuk DHT22 kami menggantinya menggunakan sensor DHT11, yang dimana sensor DHT11 ini lebih kompatibel dan lebih sederhana. Lalu untuk komponen buzzer dan LED kami menggantikan fungsi di kantornya menggunakan notifikasi Telegram. Lalu pada permasalahan serial monitor setelah kami melakukan pengecekan ulang, ternyata kami lupa mengaktifkan SMPP dan menekan tombol start MySQL dan Apache. Saya Dinda akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Suci mengenai proses proyek. Untuk proses proyek kami memiliki inputan yang berasal dari data sensor DHT11. Data sensor DHT11 ini merupakan data untuk suhu dan kelembapan, sedangkan untuk data dari sensor MQ135 merupakan data untuk kualitas udara. Setelah menerima inputan berupa data-data tersebut, maka data ini akan diproses menggunakan ESP32. ESP32 akan memproses data tersebut dan mengirimnya ke server, yang nantinya akan menampilkan output. Output kami di sini adalah LCD 16x2 I2C yang akan menampilkan suhu, kelembapan, dan kualitas udara. Lalu berikutnya dashboard web yang akan menampilkan data-data suhu, kelembapan, dan kualitas udara serta analisis data. Dan berikutnya merupakan notifikasi Telegram bot untuk memberikan peringatan berupa kualitas udara buruk. Adalah
tampilan rangkaian yang sudah dihubungkan satu sama lain dan sudah disatukan pada breadboard. Kode yang kami gunakan dalam sistem pemantauan suhu, kelembapan, dan kualitas udara ini yaitu di sini kami menggunakan beberapa library, di antaranya library wifi.h untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi, library HTTP client.h untuk melakukan permintaan HTTP ke server, dan library DHT.h untuk membaca data dari sensor DHT11, library liquid crystal underscore I2C.h untuk membaca atau untuk mengontrol LCD dengan I2C, dan library universal telegram board.h untuk berinteraksi dengan API Telegram. Di sini kami menggunakan Wi-Fi dengan nama tes dan password 123456778. Lalu terdapat token bot Telegram serta ID chat bot yang sudah kami buat sebelumnya. Dan untuk peletakan pin DHT11 pada pin 2 dan MQ135 pada pin 34. Di sini terdapat fungsi untuk encode URL, yaitu berfungsi untuk mengkodekan pesan agar aman dan dikirim dalam URL. Lalu terdapat fungsi read MQ135 untuk membaca sensor MQ135. Terdapat fungsi send telegram notification untuk mengirim notifikasi telegram. Dan di sini notifikasi telegram akan terkirim jika udara atau kualitas udara lebih dari 400, maka akan terkirim notifikasi kualitas udara Anda buruk. Lalu terdapat fungsi send data to server untuk mengirimkan data ke server. Dan di sini terdapat fungsi setup untuk menginisialisasi sensor DHT, LCD, dan koneksi Wi-Fi, serta untuk menampilkan status koneksi Wi-Fi pada serial monitor. Dan juga terdapat perulangan untuk membaca data suhu dan kelembapan dari DHT11, membaca kualitas udara dari MQ135, beserta untuk menampilkan data ke LCD dan mengirimkan data ke server. Saya Ahmad, saya akan menjelaskan demo project. Lalu pertama-tama kita akan harus menyambungkan USB ke laptop. Nah, ini sebagai penyedia listriknya. Oke, terhubung. Oke, lanjut ke penampilan serial monitor. Ketika USB-nya sudah tersambung, kita pertama-tama harus menguploadnya. Kita klik upload, dan kita tunggu. Ini harus menyambung ke internetnya ya. Oke, ketika sudah upload, masuk ke outputnya, kita lihat. Nah, di sini tertampil fatal. Jangan lupa kita harus memakai SMPP-nya ya. Fatal error, maka saya akan mencoba mencabut 3 kabel jumper. Dan melakukan upload kembali. Oke, saya ulang uploadnya. Situ. Sini. Akan muncul proses uploadnya. Oke, dia akan membaca data-data pada alat-alat IoT-nya. Lalu reset LCD. Oke, selanjutnya kita akan melihat di serial monitornya.
Berikut adalah tampilan setelah error diatasi. Pada serial monitor, di sini terdapat data-data yang nanti akan dikirimkan ke notifikasi Telegram dan juga akan tersimpan dan terupdate pada database nantinya. Kita lihat di sini ada data berhasil disimpan itu untuk pada database. Lalu di sini ada Telegram notifikasi send itu setelah terjadinya pengiriman pada Telegram. Baik, kita langsung ke database-nya. Nah, di sini ada database pada kelompok 3 itu ialah menamakan pemantauan suhu, kelembapan dan udara. Dan juga memiliki data tabel yang mana data tabelnya itu adalah user dan data udara. Nah, di data tabel user ini merupakan data yang digunakan untuk untuk penyimpanan data di halaman login dan juga yang terhubung pada registrasi. Lalu di sini ada data tabel pada data udara yang mana nantinya digunakan untuk menyimpan data yang mana kita ketahui di sini ada suhu, kelembapan udara dan juga keterangan serta waktunya. Nah, langsung kita masuk ke webnya. Oke, kita masuk ke webnya. Kita masuk ke pertama yaitu login. Nah, yang mana sebelum kita masuk login ya, kita harus daftar terlebih dahulu. Nanti akan menampilkan halaman register. Nah, di sini kami sudah daftar dan menyimpan datanya itu pada user, yang mana username-nya itu ialah Ahmad dan juga passwordnya adalah 12345. Lalu kita ketikkan username-nya Ahmad, lalu passwordnya 12345. Lalu kita akan masuk ke login. Nah, di sini merupakan halaman pada dashboard, yang mana ini terakhir kali tampilan dan terdeteksi pada sensor suhu, kelembapan dan kualitas udara pada kamar. Yang mana di sini suhunya 29,3 derajat Celcius, kelembapannya 21% dan juga kualitas udara 590,53 ppm. Nah, di situ berikut data dashboard. Lalu pada halaman index.php, yang mana di sini akan menampilkan data-data yang terdeteksi. Di sini ada suhunya, kelembapannya, kualitas udaranya dan juga keterangannya. Sini ada contoh suhunya itu sangat panas, kelembapannya terlalu tinggi dan juga udara yang buruk. Dan juga waktu terjadinya pemantauan pada data sensor. Lalu di sini ada analisis data sensor, yang mana di sini terdapat kondisi suhu, kondisi kelembapan dan juga kondisi kualitas udara. Pada kondisi suhu di sini paling rendah itu adalah kondisi suhu dingin. Nah, sedangkan kalau paling banyak itu pada hangat, kondisi suhu hangat. Lalu pada kondisi kelembapan itu paling rendah ialah terlalu rendah, lalu tinggi, baru terlalu tinggi, dan juga paling tertinggi itu ialah kelembapan pada ideal. Lalu kondisi kualitas udara. Nah, di sini ada buruk dan baik. Yang paling tinggi ialah baik. Nah, lalu di sini ada tampilan logout. Ketika kita mau keluar, kita akan di sini akan menampilkan tampilan apakah Anda yakin ingin keluar. Ketika ingin keluar, tekan logout. Nah, berikut akan disampaikan pada Suci untuk
notifikasi Telegram. Mau? Oke, masuk. Baru kita masuk ke kode, yang mana kode ini digunakan untuk menampilkan website tadi. Oke, kita tunggu. Oke, ini kode visual sedekatnya. Nah, di sini kami memiliki beberapa file dan juga folder untuk database-nya. Ini tabelnya untuk data-datanya. Lalu di sini ada file analisis. Lalu ada file dashboard untuk menampilkan dashboard dan indeks PHP untuk menampilkan data-datanya. Lalu koneksi PHP, login, logout. Nah, oke, kita akan lalu sini simpan data PHP untuk menyambungkan yaitu notifikasi Telegram dari kode Arduino IDE ini. Saya Suci akan menjelaskan mengenai notifikasi Telegram. Di sini notifikasi Telegram akan muncul apabila kualitas udara melebihi dari 400, yang dimana itu adalah kualitas udara buruk. Nah, di sini akan terus muncul notifikasi terus-menerus yang menandakan kualitas udara sekitar kita yaitu buruk, yaitu melebihi dari 400. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pemantauan suhu dan kelembapan serta kualitas udara. Jika kami ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.